untuk bertaubat. Dan yang kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu terus bersambung kepada keluarga beliau, kepada anak cucu keturunan beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kula panjenengan sedaya pasti punya kesalahan, pasti punya dosa-dosa, dan pasti pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari-hari yang kita lalui, kita itu punya potensi yang sama, potensi berbuat salah, potensi berbuat dosa, dan potensi bermaksiat kepada Allah. Sekalipun dia seorang ustadz, sekalipun dia seorang kiai, sekalipun dia seorang habaib. Mengapa demikian? Karena ustadz, kiai, habaib juga manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan arti khata' di sini adalah sering melakukan kesalahan. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Lalu Nabi melanjutkan, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik kesalahan yang dilakukan oleh manusia adalah dia segera bertaubat, segera beristighfar kepada Allah. Maka ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mempunyai pintu rahmat, Allah selalu membuka pintu ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi jangan sampai kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita berbuat dosa, aduh, dosaku cek akeh ini, sungkan aku di masjid. Dosaku iki cek akeh ini, sungkan aku kumpul-kumpul karo orang-orang soleh. Jangan demikian, itu bisikan setan. Yang ada adalah Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada ayat di mana ayat ini adalah ayat jangan berputus asa dari rahmat Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi, Allah mengatakan, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Bapak Ibu, ternyata meskipun orang beriman itu berbuat salah dan dosa, meskipun dosanya itu besar sekali, Allah masih memanggilnya dengan hamba. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Dan ciri-ciri Allah itu benci, tidak suka sama seseorang, itu Allah tidak akan mengajaknya bicara di hari kiamat. Surat Al-Baqarah ayat 174, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Siapa? Orang-orang kafir. Siapa? Orang-orang yang senantiasa bermaksiat, ahli maksiat. Hari ini maksiat, besok maksiat, lusa maksiat, bulan ini maksiat, tahun depan maksiat.
hari-harinya diisi dengan maksiat dan ia meninggal dalam kemaksiatan, itu enggak diajak ngomong sama Allah. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Nah, untuk orang-orang yang beriman, Allah memanggil dengan hamba, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, yang artinya wahai hambaku, alladzina yang asrafu melampaui batas, anfusim atas diri mereka. Melampaui batas apa? Kesalahannya itu wis melampaui batas wis pokoknya. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seberapa besar pun dosa kita, yakinlah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Satu hadis penutup, hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wala ubali. Wahai anak cucu Adam, ini hadis qudsi Bapak Ibu, jika engkau berdoa kepadaku, innaka ma da'autani wa rajautani, jika engkau berharap hanya kepadaku, kata Allah, ghafartu laka ala ma kana fik, aku akan mengampunimu, aku akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Wala ubali, dan aku enggak peduli. Coba, Allah itu enggak peduli berapa besar dosa yang kita lakukan. Ya ibna Adam, lau andai balagot dzunubuka ananas sama, andai dosamu itu setinggi langit, tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali, kemudian engkau datang kepadaku, meminta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, maka Allah akan mengampuninya, wala ubali, dan aku enggak peduli. Coba, andai ada orang dosanya itu setinggi langit, lalu dia datang kepada Allah memohon ampun, beristighfar, maka Allah akan mengampuninya. Maka di bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini Bapak Ibu, semoga kita semuanya, wabil khusus jamaah Masjid Al-Islam, diterima taubatnya oleh Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.